Warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita kali ini adalah bagaimana kita memahami perbedaan antara budaya riset yang tinggi dan budaya riset yang rendah. Kenapa ini penting? Karena kita perlu menilai kualitas riset kita, perlu menilai kualitas penelitian kita dan merumuskan strategi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, baik itu dalam tingkat di universitas, di kementerian, dan akhirnya akan membuat negara kita itu menjadi negara yang maju. Dan dengan strategi itu, kita akan dapat menciptakan keseimbangan dan mendorong sinergi untuk kita berinovasi. Sekarang kita rumuskan apa itu budaya riset yang tinggi. Budaya riset yang tinggi itu dia berorientasi pada penciptaan pengetahuan baru. Kemudian dia juga melakukan inovasi dan solusi untuk masalah baru. Dan biasanya budaya riset yang tinggi itu risetnya dilakukan secara mendalam dan interdisipliner. Contohnya dengan kalau kita lihat outputnya, dia akan menghasilkan paten, kemudian teknologi baru, ada juga yang menghasilkan teori atau paradigma yang baru. Dan ini sesuai dengan konsep filsuf Thomas Kuhn ya, yang mengatakan bahwa dalam perkembangan ilmu pengetahuan itu perlu ada paradigma baru dan adanya revolusi ilmiah. Jadi ini adalah inti dari budaya riset tinggi. Dan intinya adalah untuk mencari atau melakukan pencarian tanpa henti untuk pemahaman yang lebih mendalam. Nah, sekarang kita lihat ya, budaya riset yang rendah. Budaya riset yang rendah kalau kita perhatikan adalah hanyalah untuk memproduksi pengetahuan yang sifatnya pengulangan, repetitif. Ini kita perhatikan banyak dilakukan di sekitar kita. Hanya pengulangan saja. Karena tuntutan dari budaya riset rendah ini adalah publikasi kan. Kalau seandainya kita tidak publikasi dalam 1 tahun, kita dapat punishment. Ya akhirnya kita melakukan riset yang sifatnya hanyalah repetitif dan dilakukan hanya berapa bulan saja. Kemudian dalam budaya risetnya rendah itu fokus ini adalah hanya pengulangan eksperimen dan juga analisis data sekunder. Dan ini akan cepat ya menghasilkan publikasi. Tetapi bukan dilevelkan kepada budaya riset yang tinggi kalau seperti ini. Dan dalam budaya riset yang rendah, hanyalah memverifikasi pemahaman ilmiah yang ada. Tidak ada keinginan untuk menemukan hal-hal yang betul-betul baru. Dan kita tahu bahwa budaya riset yang rendah ini ya tentu memiliki prestise yang lebih rendah dibandingkan dengan budaya riset yang tinggi yang menghasilkan riset-riset yang inovatif. Nah, ini kan kita dapat memperhatikan bahwa orang-orang yang membuat riset dengan budaya riset yang rendah ini, ya mungkin juga publikasinya banyak, tetapi tidak berkualitas. Dan ini kita lihat ya, dan dapat kita baca dari publikasi yang dihasilkan. Dan inilah menurut saya pemahaman ini sangat penting ya. Sehingga apa yang kita lakukan sekarang ini kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, apakah selama ini budaya kita itu adalah apakah budaya riset yang tinggi atau budaya riset yang rendah. Ya, mudah-mudahan ya kita berusaha ke arah menciptakan budaya riset yang tinggi. Isunya adalah bahwa sekarang ini yang dituntut adalah hasil cepat. Yang dituntut adalah angka-angka, pencapaian untuk angka-angka, bukannya lebih menghasilkan riset yang betul-betul inovatif, kemudian menghasilkan teori atau paradigma baru yang memerlukan masa yang dalam,
waktu yang banyak, energi yang banyak, ya kebanyakan budaya riset rendah itu ya asal-asalan. Hanyalah untuk memenuhi apa yang disebut sebagai IKU ya, atau KPI, Key Performance Indicators. Jadi, apa yang dapat kita simpulkan dan kita lihat pemahaman ini sebagai suatu yang penting untuk menyusun strategi kita dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Walaupun sebenarnya keduanya itu penting untuk perkembangan ilmiah. Ya, kita tidak bisa nafikan ya. Karena untuk melakukan penelitian itu ya perlu proses-proses ya. Dan dari pemahaman ini kita dapat melihat ya atau menyusun strategi inklusif dan terpadu untuk mendorong sinergi. Dan juga pentingnya strategi yang seimbang ya, untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan hanya untuk mengejar prestasi yang sifatnya semu. Terima kasih.